umat Allah yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Allah nyata atas kita, anak-anaknya. Bersama dengan saya, Pendeta Dr. Anas Ditya, dalam program Reministry, kita akan mendengarkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan di sesi 2 bahwa God's work in progress in us, Efesus 2 ayat 10 bagian A dan B menekankan spirituality, yakni kerohanian yang berkualitas. God's work in progress, Tuhan terus-menerus atau sedang berlangsung bekerja di sesi ketiga ini, menggunakan teks Efesus 2 ayat 10 dalam naskah Yunani berkata demikian: auto gar esmen poiema ketis tentes en Christo Ieso epi ergois agatois hois pro etoi masen hoteos hina en autois peripatesomen. Diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. God's work in progress by us, dari Efesus 2 ayat 10 bagian C sampai dengan D berbicara tentang service, yaitu komitmen pelayanan. Efesus 2 ayat 10 bagian C sampai D berkata demikian: yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Istilah dipersiapkan diterjemahkan dari kata proetoimasen, merupakan verb indikatif aorist aktif orang ketiga tunggal dari akar kata proetoimazo. Artinya dipersiapkan sebelumnya. Ungkapan yang dipersiapkan Allah sebelumnya, maksudnya yang ditetapkan dan ditunjuk, atau perkataan tersebut bisa dibaca sebagai yang disiapkan Allah sebelumnya bagi kita, yaitu dengan cara memberkati kita dengan pengetahuan akan kehendaknya dan dengan pertolongan Roh Kudus-Nya, dan dengan mengadakan perubahan semacam itu di dalam diri kita. Ungkapan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya dimaknai sebagai tindakan memuliakan Allah yang dapat diteladani dengan ketekunan kita untuk terus ada di dalam kekudusan. Jadi by us, melalui kita, Kristus dipermuliakan melalui pelayanan kita kepadanya yang ditunjukkan dengan hidup dalam kekudusan. God's work in progress by us, Tuhan terus bekerja melalui kita, menekankan agar kita komitmen dalam pelayanan. Komitmen pelayanan dijelaskan di dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, maksud saya. Firman Tuhan berkata demikian: sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Menarik sekali.
Ada 5 kiat agar kita tetap komitmen dalam pelayanan. Kalau kita perhatikan 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yang pertama disebut kuat. Kuat dalam kasih karunia. 2 Timotius 2 ayat 1. Yang kedua, kemitraan. Artinya mempercayakan kepada orang yang dapat dipercaya dan cakap mengajar. 2 Timotius 2 ayat yang kedua. Yang ketiga, kerelaan atau kelayakan. Seperti prajurit Kristus dan prajurit yang berkenan kepada komandannya. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan ayat yang keempat. Yang keempat, ketaatan. Seperti olahragawan yang bertanding menurut peraturan-peraturan. 2 Timotius 2 ayat yang kelima. Yang kelima, kerja keras. Seperti petani yang terkenal sebagai pekerja keras yang mengharapkan hasil panen. 2 Timotius 2 ayat yang ke-6. Jadi 5K yang menjadi kiat agar kita tetap komitmen dalam pelayanan dalam 2 Timotius 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Pertama, kuat. Kedua, komitmen. Ketiga, kerelaan. Keempat, ketaatan. Yang kelima adalah kerja keras. Roh kita harus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Semangat kita jangan kendor sebab kita melakukan pelayanan untuk Allah. Ia berjanji akan memberikan upah atau mahkota kepada kita saat Dia datang kembali atau rapture. Setiap orang saleh harus melayani sesuai hukum, peraturan atau kualifikasi yang Allah tetapkan agar mendapatkan mahkota. Syaratnya 3M. M yang pertama motivasi, M yang kedua mutu, M yang ketiga adalah metode. Motivasi itu ada 2, apakah baik atau jahat. Tentu kita memilih yang baik. 2 Korintus 5 ayat 10 berkata, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik atau jahat. Motivasi yang benar adalah baik. Artinya motivasi melayani hanya karena mengasihi Allah. Kemudian mutu. Mutunya tahan uji atau terbakar. Tentu tahan uji. 1 Korintus 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15 berkata, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaan yang terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Mutu yang benar adalah tahan uji, artinya melayani hanya karena kehendak Allah. Kemudian kita perhatikan metode. Metode berlari dengan tujuan atau tanpa tujuan. Tentu berlari dengan tujuan. Petinju yang sembarang meninju, memukul atau mengenai sasaran. Tentu petinju yang mengenai sasaran. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai dengan ayat 27 berkata demikian. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Metode yang benar adalah menguasai diri, artinya melayani hanya karena mengandalkan Allah. Menguasai diri artinya berlari fokus pada tujuan dan bertinju fokus pada sasaran. Ilustrasi berlari dan bertinju ini merupakan ilustrasi yang Paulus gunakan untuk melayani dengan metode yang benar. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Ada 5 mahkota yang akan diperoleh bila seseorang memenuhi kualifikasi hukum, peraturan atau kriteria melayani Allah, yakni memenuhi motivasi, mutu maupun metode.
5 pahala atau mahkota akan diterima orang percaya di Bema, yaitu pengadilan Kristus. Yang pertama disebut dengan mahkota keabadian bagi mereka yang menaklukkan atau mengalahkan keinginan daging atau manusia lama. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yang kedua adalah mahkota kesukaan atau kemegahan bagi mereka yang memenangkan jiwa untuk Kristus. 1 Tesalonika 2 ayat 19 berkata, sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya kalau bukan kami. Yang ketiga adalah mahkota kehidupan bagi mereka yang bertahan dalam penderitaan. Yakobus 1 ayat 12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Yang keempat adalah mahkota kebenaran bagi mereka yang menantikan kedatangannya atau rapture. 2 Timotius 4 ayat 8 berkata, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Yang kelima adalah mahkota kemuliaan bagi mereka yang bersedia memelihara domba-domba Allah. 1 Petrus 5 ayat 4 berkata, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Gunakan waktu semaksimal mungkin untuk melayani Tuhan, maka kita akan mendapat upah, suatu kebanggaan yang akan kita persembahkan kepada Kristus, sehingga kita dilayakkan untuk memerintah bersama dengannya dalam pemerintahan milenium kerajaan 1000 tahun damai bersama dengan Kristus. God's work in progress. Tuhan terus menerus atau sedang berlangsung bekerja ditunjukkan dengan 3 bukti. Yang pertama, God's work in progress for us. Tuhan terus bekerja untuk kita, menekankan bahwa salvation atau keselamatan adalah pemberian Allah, dan salvation atau keselamatan bukan hasil usaha manusia. Kedua, God's work in progress in us. Tuhan terus bekerja di dalam kita, menekankan agar kerohanian kita berkualitas. Ketiga, God's work in progress by us. Tuhan terus bekerja melalui kita, menekankan agar kita komitmen dalam melayani. Saya percaya bahwa renungan ini memberkati kita semua. Immanuel, amin.